Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazira Elsyalfianalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Ada yang pernah dengar istilah psikolog forensik? Nah, baru-baru ini ada masih ingat dengan kasus Ferdy Sambo yang menghadirkan psikolog forensik karena mereka menemukan kesaksian Putri Chandrawati yang kurang sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Kemudian, setelah mereka melakukan penyelidikan, mereka menemukan hasil bahwa Putri Chandrawati berbohong terhadap kesaksian yang dimilikinya. Lalu apa sih tugas psikolog forensik? Nah, yang pertama yaitu melakukan otopsi psikologi. Nah, otopsi psikologi ini para psikolog forensik mengumpulkan data riwayat tentang korban yang diduga meninggal bunuh diri, bisa diambil dari keluarga, teman dekat, ataupun kerabatnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah melakukan wawancara investigasi pelaku, wawancara saksi, dan yang terakhir adalah criminal profiling. Identifikasi ciri-ciri kepribadian, kecenderungan perilaku, lokasi geografis, dan deskripsi dari pelaku. Jadi apa sih itu sebenarnya psikologi forensik? Nah, psikologi forensik adalah suatu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan guna menyediakan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus. Kenapa dibutuhkan psikologi forensik? Karena banyak pada kasus-kasus yang para pelaku itu mengklaim dirinya itu memiliki gangguan psikologis. Nah, di sini psikolog forensik itu bertugas untuk menemukan apakah si pelaku ini benar-benar memiliki gangguan jiwa ataupun tidak. Lalu, apakah di setiap kasus harus menghadirkan psikolog forensik? Jawabannya adalah tidak, karena psikolog forensik ini dibutuhkan pada kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi untuk mengungkap kasus kriminal, khususnya yang membutuhkan identifikasi psikologis pada pelaku dan juga korban. Lalu apa saja aspek penegakan hukum dari psikolog forensik ini? Itu ada 4. Yang pertama yaitu aspek pencegahan. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum terkait dengan melakukan suatu penyuluhan terhadap masyarakat yang lebih kepada bagaimana upaya mencegah agar tidak terjadi tindak kriminal. Nah, yang kedua adalah aspek penanganan yang meliputi pengungkapan dan penyidikan. Nah, pada aspek ini psikolog forensik dapat dikatakan membantu polisi untuk menemukan pelaku serta menggali dan membedah dari motif para pelaku dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Lalu yang ketiga adalah aspek pemidanaan. Nah, pada aspek ini psikolog itu diminta oleh majelis hakim untuk menjelaskan terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana kejahatan, yang mana hal tersebut nantinya akan digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Dan yang terakhir adalah aspek pemenjaraan, yang mana psikolog forensik juga membantu dalam pengembalian kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana. Nah, sejauh ini ada 4 kontribusi psikolog forensik dalam praktek beracara di persidangan. Yang pertama yaitu sebagai saksi ahli. Nah, di sini psikolog forensik ini memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa, ataupun pengacara. Yang kedua adalah sebagai pemberi nasihat ahli di luar persidangan pada umumnya. Nah, nasihat ini berupa opini yang dapat diberikan kepada majelis hakim, tersangka, atau yang mewakilinya, serta korban atau yang mewakilinya. Yang ketiga adalah sebagai hakim ad hoc, yaitu para psikolog profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu. Dan yang keempat adalah sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior. Nah, pada ini difokuskan menjadi sebuah awareness course, yaitu dari situasi psikologi hakim, kemudian proses persidangan itu sendiri sebagai suatu teater psikologis dan saat pengambilan keputusan pidana. Nah, di Indonesia sendiri ada organisasi forensik yang bernama APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik, yang tujuan utamanya adalah menerapkan ilmu psikologi dalam proses hukum. Oke, thank you for watching. Bye-bye.